Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Ahmad Yasin Sinandar akan mengisi webinar tentang implementasi computer vision menggunakan TensorFlow JS. Jadi agendanya akan ada nggak banyak. Pertama ada tentang apa itu computer vision, apa itu TensorFlow JS, terus ada overview interaktif Python notebook dengan Google Colab. Jadi nanti untuk melihat sekilas bagaimana proses mengubah dari dataset sampai jadi menjadi model. Kemudian yang terakhir ada hands-on pembuatan kode API di VS Code. Yang pertama, apa itu computer vision? Yaitu computer vision adalah ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat memahami dan menganalisis informasi dari gambar dan video. Jadi contohnya adalah pengenalan wajah, klasifikasi objek, deteksi objek, pelacakan objek, dan banyak lagi. Pada yang akan saya bahas ini lebih ke pengenalan bentuk wajah. Terus, apa itu TensorFlow JS? TensorFlow JS adalah library JavaScript yang memungkinkan developer untuk menjalankan model machine learning dan deep learning di browser web ataupun API. TensorFlow adalah library yang dikembangkan oleh Google. Selain itu, boleh dikatakan Google termasuk perusahaan teknologi yang memimpin di bidang machine learning dan AI. Kelebihan dari TensorFlow adalah selain menggunakan CPU, TensorFlow juga dapat menggunakan GPU, dan dengan memanfaatkan GPU, maka kecepatan perhitungan model machine learning dapat ditingkatkan. Jadi di dalam Google Colab itu kita juga dapat menggunakan runtime CPU ataupun GPU. Jika kita membutuhkan komputasi yang besar, maka kita bisa memilih GPU, meski untuk tier gratisnya itu terbatas. Berikutnya ini ada interaktif Google Colab-nya, linknya bisa saya buka dulu. Ini kurang lebih tampilan dari Google Colab-nya. Jadi di RAM-nya belum T4, itu berarti kita bisa ganti dulu dari CPU ke T4 GPU. Kemudian bisa kita jalankan dulu satu persatu ya. Jadi pertama dia akan mengimport TensorFlow, kemudian Matplotlib, kemudian kita bisa kita download datasetnya dulu dari link yang saya sediakan ini. Datasetnya itu nanti berupa gambar dari bentuk wajah, bulat, kotak, ataupun yang lain. Kemudian kita ekstrak dengan menggunakan unzip.
isinya itu nanti akan ada train dan valid. Jadi contoh dari earth, round, dan square seperti itu. Kemudian kita siapkan data generatornya dulu untuk mengenerate data tambahan agar nanti hasil training yang dihasilkan hasil dari trainingnya akan lebih baik. Kemudian kita buat training directory-nya dulu sama untuk validasi live directory. Terus kita dengan konfigurasi sebagai berikut. Kemudian kita jalankan juga ini model compile. Kemudian untuk model fit-nya kita tidak usah buat banyak-banyak. Ini jika epochnya dikurangi maka nanti akan mengurangi akurasi juga. Tetapi demi menghemat waktu kita kurangi saja menjadi model.json agar bisa dipakai di TensorFlow.js nantinya. Ini jika ada yang mau bertanya silahkan ya, langsung chat aja. Sambil menunggu mungkin kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pembuatan model API. Pembuatan API menggunakan model yang sudah kita buat. Bagi yang mau melihat API-nya tersedia di GitHub, saya linkkan di chat. Nanti kita bisa menggunakan contoh dari ini yang sudah pernah saya buat. Jadi pertama kita mulai dari nge-download dari GitHub itu. Bisa dilakukan dengan berbagai cara, mungkin kita pakai cara terminal aja. Jadi
Jadi dari web GitHub ini kita copy linknya, kita dan kita buka dengan IDE favorit kalian yang biasa. Kalau seperti ini apakah masih banyak noise-nya ya? Sama kita, iya saya pakai headset. Tes kalau sekarang bisa noise atau? Soalnya kalau pakai mic laptop itu biasanya suaranya lebih jelek. Soalnya mic laptop kadang terganggu sama suara fan-nya laptop. Saya pegangin aja mic-nya. Soalnya kalau pakai bawaan laptop itu keganggu, malah terlalu sensitif, malah banyak noise yang masuk. Jadi setelah kita clone dari repositorinya itu, kita buka dengan kode editor yang biasa kalian gunakan. Kalau saya VS Code. Nah, kemudian yang pertama yang bisa kita lakukan itu mendownload dulu aja, mendownload kebutuhan dari npm kita gunakan di project ini. Di sini ada menggunakan global storage, course.env, Firebase untuk login dan lain-lain, fs dan mat. Kalau nggak salah buat di file gitu, fs malter sama pet ini. Kemudian ada tf.js juga. Install dengan menggunakan npm install. Sambil kita pantau yang tadi. Nah, kurang lebih dengan 2 epoch itu mendapat 0,4 akurasinya. Mungkin ini masih cukup jelek. Kalau mau lebih tinggi epochnya bisa ditingkatkan seperti tadi, mungkin sekitar 7 atau sampai 10 gitu, untuk mendapatkan akurasi di atas 6. Summary-nya bisa dilihat kurang lebih seperti ini. Ini seharusnya kalau waktu itu saya coba sih, oh ya tampil.
Jadi dia bakal tampil hasil dari trainingnya dan validasi akurasinya dan lossnya itu seperti apa. Kemudian yang ini untuk kode ini itu untuk melakukan tes dari beberapa dataset diambil dari beberapa validasi ini akan diambil, misal kita memilih round untuk dicek apakah dia sudah benar round atau masih ada yang salah. Seperti itu. Masih banyak yang salah karena akurasinya kurang tinggi ya. Kemudian kita save modelnya dengan menggunakan model.save, kemudian path untuk di save-nya, lokasi untuk menyimpannya. Dia akan muncul H5. Kemudian ini TensorFlow.js untuk converter. Itu kita bisa convert modelnya menjadi sebentar, ini ada ini untuk konverternya. Memang dari kemarin itu saya coba-coba ada beberapa error di bagian konverter. Ya, semoga saja ini bisa untuk menunjukkan konverter. Ada beberapa bin dan model.json. Ini install TensorFlow.js sudah selesai. Kita coba lagi untuk konverternya. Oh, berhasil. Nah, nanti menjadi seperti ini. Model ada bin ini bisa kita download semua untuk digunakan pada API yang akan dibuat ini. Nah, ini npm install yang tadi sudah selesai mendownload ya. Kemudian bisa kita copy .env example menjadi .env. Terus untuk yang ini mungkin bisa kita abaikan karena kita fokus di API-nya. Untuk model file name kita menggunakan model.json ya nanti. Untuk model yang ada model.json sama bin itu nanti bisa kita taruh secara langsung di kode kita atau kita gunakan cloud storage untuk menaruh model kita. Sebagai contoh, ini saya buat tes webinar 1 di Google Cloud Storage.
saya buat jadi di GCP Project ID ini kita tulis sesuai yang kita gunakan. Kalau saya ini Setsuna PVE. Untuk paket name dari Cloud Storage bisa diisiin tes webinar 1 ini. Untuk model name saya lupa itu bagian mana. Nah, begitu. Nah, untuk ada API ini ada beberapa rute API yang saya buat. Itu pertama ada untuk meload model. Jadi semisal kita menggunakan cloud storage yang tadi itu pertama kita bisa load di sini biar masuk ke dalam direktori codingan yang server ini. List untuk melist, kemudian ada update dan comment. Untuk fitur utamanya ada di app image ini. Jadi di app image itu kita nanti bakal mengirim upload image dari aplikasi antarmuka yang digunakan, aplikasi antarmuka yang kita buat itu untuk mengupload image untuk mendapatkan hasil prediksi dari model yang telah kita buat tadi. Sebagai contoh, saya langsung praktekkan yang ini. Di env-nya kita coba jalankan model start dulu. Ada yang terus kita gunakan Thunder Client untuk mengecek hasil dari jadi untuk hasil root dari server yang sudah dibuat itu hanya membalikkan string berupa
memiliki objek berupa API server alive. Kemudian jika kita coba upload, sebelum itu kita upload dulu modelnya. Oh, iya. Get started itu bentar ya. Ya, ya tadi saya lupa. Jadi untuk mengakses Google Cloud Storage-nya itu kita membuat dulu service akunnya. Jadi di Google Cloud ini kita bisa cari aja service akun. Kemudian untuk role-nya Cloud. Nah, kita bisa cari cloud storage, bisa berupa admin untuk full control atau hanya object user. Kayaknya untuk read dan delete object. Kita pakai object user aja. Kita done. Kemudian bisa kemudian dari yang akun tadi kita ke manage key untuk membuat autentikasi dari aplikasi kita ke Google Cloud Storage ini.
Kita kopikan dari download tadi ke dalam config. Ini ada config-nya, kemudian dari config ini kita rename saja menjadi cloud storage. Kita ulang lagi servernya. Kita coba panggil lagi modelnya. Masih ada error. Karena kita menyesuaikan model API yang sudah dibuat, mungkin modelnya kita keluarkan dari folder saja. Artinya kita harus pindah satu-satu. Seharusnya karena sudah ditaruh di luar bisa jalankan lagi. Semoga tidak error. Ya, dia mendownload, kemudian modelnya bakal ada di folder upload ini. Di folder upload ini itu dari codingan ini. Jadi codingannya ini terbagi menjadi beberapa. Ada untuk load, ada untuk login, register, cuman tidak kita gunakan. Yang digunakan load, update, upload image, kemudian upload model, list model, seperti itu. Jadi di load model itu dia bakal manggil function terpisah. Jika berhasil maka model selesai di load, jika gagal maka akan muncul gagal. Nah, dari load itu tadi dia akan menggunakan proses environment dari .env. Dia akan menggunakan model name. Paket model name-nya itu ini yang tadi yang sudah dibuat. Kemudian dia bakal membuat dulu directory /upload itu tadi, supaya file-file yang di-download itu bakal ditaruh di upload itu. Kemudian baru menjalankan fitur download dari paket.
dengan model name yang di atas tadi, yang model name itu mana model name? Kok tidak ada? Jadi ini bakal menyerap semua file dari Google Cloud itu untuk di-download, kemudian di-save menggunakan fs file sync. Kemudian dia juga akan download with filenya, kurang lebih caranya sama. Dia akan cari file yang belakangnya .bin, terus di-download, sehingga nanti hasilnya akan ada model .json dan .bin itu. Kemudian kalau sudah di untuk di harddisk bisa di list jadi model .json yang akan digunakan pada API itu kurang lebih seperti ini. Kita coba upload image. Jadi kita pilih filenya, ada square, round, dan heart. Itu kita bisa pilih satu. Kita cek ke upload image ini dengan ininya /image, dengan root /image, dengan
dengan bodinya itu kita centang untuk filenya, kita namai field name-nya itu image, kemudian kita pilih filenya. Image post image. Oh iya, ini tapi dari model itu tadi mungkin akurasinya masih belum bagus banget. Jadi pertama ini kan uploadnya itu upload image, kita masukkan contoh lain. Kemudian dia akan kembalikan round seperti image yang sudah kita masukkan. Kurang lebih saya jelaskan dari sini karena ini juga buatnya ya sesuai dokumentasi aja, kita tinggal ambil kodenya di dokumentasi, kita masukkan, kita sesuaikan dengan kebutuhan, dengan rute-rute yang kita butuhkan. Kemudian kalau untuk gambar kita bisa tambahkan middleware untuk mengecekkan gambar apakah itu berupa memang gambar atau bukan. Seperti itu. Kalau mau ada yang ditanyakan silahkan langsung chat aja. Untuk tanyanya bebas ya, mau tentang apa ini, membuat API atau bagian Google Cloud-nya berapa atau TensorFlow-nya. Kalau TensorFlow saya juga masih belajar.
kembali ke Google Colab-nya. Mungkin tadi kalau ini udah selesai, jangan lupa di disconnect karena kalau kita gratis itu terbatas ya resource-nya, penggunaan jam komputasi di Google Colab-nya itu. Ini masih saya tunggu 2 menit lagi untuk jika ada yang mau bertanya. Mungkin ada yang bertanya. Untuk kalau ada yang mau tanya-tanya nanti bisa juga langsung chat ke aku, atau kalau mau minta resource-nya bisa langsung chat aja. Mungkin sampai di sini aja saya menyampaikan materi webinar ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyempatkan hadir di pagi hari ini. Terima kasih banyak ya. Mungkin saya end.